Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa TV-mu dimanapun berada dan adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan tayangan favorit kita, kesayangan kita, yaitu WIB Waktu Indonesia Belajar bersama saya, Kak Rahmat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih lanjutan dari tema sebelumnya, yaitu tentang sholat. Jika di segmen-segmen dan episode sebelumnya kita membahas tentang pengenalan sholat, kedudukan sholat, urgensi sholat, pembagian sholat, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknis-teknis sholat seperti yang akan kita bahas di kesempatan ini. Tapi sebelum memasuki teknis-teknis itu, mari kita bahas paling tidak ada 4 hal besar yang akan kakak bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu syarat-syarat sah sholat. Ini penting, karena demi sahnya sholat yang kita lakukan. Tentu kita tidak mau ketika kita sudah melakukan sholat, tapi ternyata secara hukum sholat kita belum sah. Tema yang kedua, kita akan mempelajari tentang fardu atau rukun-rukun sholat. Fardu atau rukun sholat ini harus dikerjakan, harus dilakukan, dan jika tidak dilakukan, maka tidak sah pula sholat kita. Adapun tema yang ketiga, yaitu sunnah-sunnah dalam sholat. Seperti namanya sunnah, maka dia boleh dilakukan, boleh pula tidak dilakukan. Tetapi untuk memperoleh keutamaan, maka lebih baik kita lakukan. Adapun yang terakhir nanti kita akan bahas tentang tata cara sholat yang benar beserta bacaan-bacaan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah disiapkan? Siapkan bukunya, siapkan catatannya, siapkan perhatian dan fokusnya. Kita akan memasuki tema bahasan yang pertama, yaitu syarat-syarat sholat. Mengapa kakak sampaikan ini penting? Karena sekali lagi, syarat-syarat sholat ini menjadi hal pokok ketika kita sebelum melakukan sholat. Jadi syarat-syarat sholat ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Nanti fardu atau rukun sholat itu adalah hal-hal yang kita lakukan di saat kita sedang melakukan sholat. Apa syarat-syarat sholat itu? Ada 5 syarat-syarat sholat yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ini menyangkut dalam kondisi kita. Jadi syaratnya di badan kita ini harus suci dari hadas, baik hadas kecil, yaitu berupa buang air kecil atau buang air besar, ataupun hadas besar. Harus mutlak. Jadi kondisi tubuh kita dalam keadaan suci. Itu syarat yang pertama yang harus ada pada diri kita. Syarat yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat ketika kita melaksanakan sholat itu. Suci anggota badan, suci pakaian dan tempat dari najis. Maka sebelum sholat kita cek bagaimana anggota badan kita, bagaimana baju kita, dan kita cek pula tempat sholat kita. Jangan-jangan anggota badan kita bersih suci, tetapi ternyata baju yang kita pakai atau celana yang kita pakai terkena najis. Atau bisa pula tempat untuk sholat kita ternyata sudah tersentuh oleh najis. Maka setelah suci badan, kita cek kembali suci pakaian kita, dan jangan lupa kita cek pula tempat untuk melaksanakan sholat itu. Selanjutnya, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat ketika sholat itu juga menjadi syarat sahnya sholat. Jangan sampai pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian sholat nih, tetapi menggunakan pakaian ala kadarnya, tidak menutup aurat dengan sempurna.
Entah ada yang sobek bagian celananya, atau ada yang sobek bagian bajunya. Karena sekali lagi, menutup aurat itu menjadi syarat sah sholat. Aurat bagi laki-laki adalah seluruh anggota tubuh sampai di lutut, menurut Imam Syafi'i. Tapi untuk lebih aman, maka kita juga harus menutup seluruh anggota tubuh kita. Supaya apa? Supaya sholat kita menjadi sempurna. Sedangkan aurat bagi wanita atau perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jika sudah suci dari hadas, tempatnya sudah suci dari najis, kemudian kita sudah menutup aurat, maka kita masuk ke syarat yang keempat. Apa itu? Masuk waktu sholat. Ketika kita mau sholat zuhur misalnya, tetapi belum masuk waktu zuhur dan kita sudah melakukan sholat zuhur, maka tidak sah. Bagaimana mungkin kita akan melakukan sholat zuhur, sedangkan azan zuhur belum dikumandangkan? Kita mau sholat maghrib, tapi ternyata waktunya belum masuk waktu maghrib, masih masuk waktu asar. Apakah sah sholatnya? Tidak. Karena dia belum masuk waktu sholat. Maka ulama menyatakan syarat sah sholat yang keempat yaitu masuk waktu sholat. Selanjutnya, syarat sah sholat yang terakhir yaitu menghadap ke arah kiblat. Ingat pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, menghadap ke arah kiblat, bukan barat. Karena kita tinggal di Indonesia, terbiasa kita sholat menghadap ke barat, kita menganggap seolah-olah barat itu adalah kiblat. Dan ini salah. Karena bisa jadi kita nanti berada di negara lain, kiblatnya tidak menghadap ke barat. Bisa menghadap ke selatan, ke utara, atau ke timur. Maka ulama menyatakan syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Di mana kiblatnya? Kita berkiblat ke Ka'bah yang ada di negara Arab Saudi. Nah, syarat-syarat sah sholat ada 5, ditulis, diingat, dihafalkan. Karena apa? Ini berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita. Materi apa lagi yang akan kita bahas? Tunggu dan tetap di sini. Karena sekali lagi materi yang akan kita bahas adalah materi yang menarik, yang berkaitan dengan sholat kita, dan materi ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Rahmat di sini di acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam. Kembali lagi bersama Kak Rahmat di sini dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar, dan mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sholat. Setelah kita tadi membahas tentang syarat-syarat sah sholat, maka yang kita bahas sekarang adalah fardu atau rukun sholat. Kakak ulang, syarat-syarat sah sholat itu segala hal yang dilakukan sebelum kita sholat. Sedangkan fardu atau rukun sholat adalah segala hal yang dilakukan waktu kita melakukan sholat. Itu perbedaannya. Apa saja fardu dan rukun sholat? Sekali lagi, fardu atau rukun sholat ini harus dilakukan, harus dikerjakan. Jika salah satu tidak dikerjakan, maka tidak sah pula sholat yang sudah kita lakukan. Rukun sholat yang pertama adalah niat dalam hati kita. Dalam hati. Kita mau sholat zuhur, diniatkan dalam hati mau sholat zuhur. Kita mau sholat asar, diniatkan dalam hati mau sholat asar. Karena niat itu adanya di hati. Kita mau sholat maghrib, kita mau sholat tahajud, atau kita mau sholat tarawih, diniatkan dalam hati kita. Niat dalam hati, ikhlas dan taat kepada Allah, bukan untuk hal yang lain. Kita sholat sekali lagi hanya karena menuruti perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dan berharap dari taat itu Allah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita. Kemudian, rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram?
Takbiratul ihram itu adalah bertakbir di pertama kali ketika kita akan memulai sholat sambil mengucapkan kalimat takbir. Bagaimana caranya? Kita angkat tangan kita sejajar dengan bahu kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sekali lagi, takbiratul ihram adalah takbir pertama untuk menandai kita mulai melakukan sholat, yaitu dengan mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan bahu sambil bertakbir Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Harus, karena itu masuk dalam rukun sholat. Selanjutnya, pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, apakah rukun sholat yang berikutnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu. Sekali lagi, berdiri bagi yang mampu. Tetapi jika tidak mampu, maka syariat memberikan keringanan, boleh dengan duduk. Jika dia pun tidak mampu dengan duduk karena kondisi sakit, maka dia boleh sambil tiduran. Intinya, bisa melakukan sholat dalam kondisi apapun. Kemudian, setelah takbiratul ihram dan berdiri bagi yang mampu, maka yang berikutnya yang termasuk fardu atau rukun sholat adalah membaca umul kitab, yaitu Quran surat Al-Fatihah. Harus, wajib. Jadi setelah niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, yang keempat, maka ulang, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Wajib, harus. Setelah membaca Quran surat Al-Fatihah, fardu atau rukun yang kelima adalah ruku dengan tumakninah. Ruku itu adalah membungkukkan badan kita dalam posisi ruku, dan ruku yang benar itu adalah seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kondisi punggungnya rata. Dalam kondisi normal, rata kondisi punggungnya. Ini ruku yang sempurna. Ruku yang baik, yang bagus. Tetapi sekali lagi dalam kondisi normal. Lantas bagaimana jika si muslim yang sedang sholat ini mengalami sakit pinggang atau mengalami sakit yang lain? Maka syariat memberikan keringanan semampunya untuk ruku. Termasuk ketika kita dalam perjalanan, kita sulit adik-adik untuk melakukan ruku dengan sempurna. Naik pesawat, naik kereta, ruku. Susah untuk sempurna. Maka sekedar menundukkan badan seperti ini pun sudah dihitung sebagai ruku. Dengan tumakninah. Apa maksud tumakninah? Dengan tenang. Tidak terburu-buru. Dengan tenang, nyaman, dan menikmati setiap gerakan itu. Setelah ruku, fardu atau rukun salat yang berikutnya adalah i'tidal. Apa i'tidal itu? I'tidal adalah bangkit dari ruku dan dalam posisi punggungnya lurus. Jadi habis ruku, kita bangkit dan luruskan punggungnya. Dengan tumakninah, sempurna. Tidak perlu terburu-buru. I'tidal langsung mau sujud. Bukan. Tetapi tunaikan hak i'tidal itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan tumakninah sambil meluruskan punggung supaya mencapai posisi i'tidal yang sempurna. Selanjutnya, pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, rukun sholat yang berikutnya adalah sujud. Dan ini juga harus dilakukan dengan tumakninah. Sujud tumakninah adalah menyentuhkan kedua tangan kita, menyentuhkan dahi dan juga hidung kita ke lantai, dan juga menyentuhkan telapak kaki kita ke lantai. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita supaya sujud itu dengan tumakninah, dengan sempurna. Tidak mencuri sujud. Tidak sujud dengan sembunyi-sembunyi atau tidak sujud dengan semaunya sendiri. Tapi sujudlah dengan sempurna. Setelah sujud, fardu atau rukun salat yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini dinamakan duduk iftirash. Ini juga dilakukan dengan tumakninah. Maksudnya adalah dengan tenang. Tidak usah terburu-buru. Kemudian, fardu dan rukun salat yang berikutnya adalah duduk yang terakhir.
Duduk yang terakhir ketika kita membaca tasyahud. Itu duduk tahiyat akhir kalau bahasa kita. Duduk tahiyat akhir ini menjadi rukun dan fardhu sholat yang berikutnya. Dan fardhu sholat masih ada dua. Yang berikutnya yaitu salam. Ini sebagai penanda berakhirnya sholat kita. Dan yang wajib adalah yang ke kanan di awal. Assalamualaikum. Fardunya. Sedangkan yang kedua termasuk sunnah. Akan kita bahas nanti. Dan rukun serta fardhu sholat yang terakhir adalah tertib dan berurutan. Nah, tadi kakak sudah jelaskan. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti dan menulis, mencatat, memahami. Karena apa? Ini adalah fardu, ini adalah rukun yang harus dilakukan ketika kita melakukan sholat. Lantas, apa sunnah-sunnah sholat itu? Nah, kalau adik-adik dan pemirsa TV penasaran, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap ada di sini, di tayangan WIB, Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti yang kakak janjikan tadi sebelumnya, kita akan membahas berikutnya tentang sunnah-sunnah sholat dan tata cara sholat yang benar. Masih di acara kita, WIB Waktu Indonesia Belajar. Masih dalam kajian yang sama, kita membahas tentang sholat. Baik, para pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan dalam belajar, kita dimudahkan pula dalam beramal. Sunnah-sunnah sholat akan kakak sampaikan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, mengangkat tangan. Baru tahu, mengangkat tangan itu ternyata sunnah dalam sholat. Maka, sebagian ada umat Islam, saudara-saudara kita yang lain, ketika bertakbir mereka tidak mengangkat tangan. Jadi hanya diam, Allahu Akbar. Karena sekali lagi, mengangkat tangan termasuk dalam sunnah. Boleh dikerjakan, boleh pula tidak dikerjakan. Yang berikutnya, sunnah sholat adalah meletakkan tangan di dada. Nih, yang biasa buat perdebatan di antara kita. Ternyata ini kedudukannya sunnah. Maka sebagian muslim, ada yang setelah bertakbir, mereka tidak meletakkan tangan ini di sini. Tapi di samping badan. Kemudian, sunnah sholat yang berikutnya adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah dibaca sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Ini juga termasuk sunnah. Yang berikutnya, pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian, sunnah-sunnah sholat yang berikutnya adalah membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau setelah baca Al-Fatihah, kita membaca surat boleh, tidak membaca surat pun boleh. Tetapi lebih utama membaca surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah. Dan sunnah yang berikutnya, terakhir adalah membaca doa setelah tasyahud akhir. Jadi ada diajarkan oleh Rasulullah SAW, setelah tasyahud akhir itu kita berdoa minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Yang pertama. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ketika hidup dan ketika mati. Dan yang terakhir, wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Itu sunnah. Doa itu dibaca setelah tasyahud akhir. Kemudian, para pemirsa TVmu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tema yang ini yang akan kita bahas, ini yang terpenting. Apa itu? Tata cara sholat. Tata cara sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW akan kakak jelaskan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama,
tata cara salat adalah takbiratul ihram seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Seperti yang tadi kakak sampaikan. Allahu Akbar. Itu yang pertama kita lakukan ketika kita mau salat. Setelah takbir dan angkat tangan, maka letakkanlah tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan diletakkan di dada. Jadi kalau dipraktekkan, Allahu Akbar. Kemudian setelah tangan ada di dada, para pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, kita mulai membaca doa iftitah atau doa pembuka yang dicontoh oleh Nabi kita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Doanya pendek. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ksil min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Itu doa iftitahnya. Nanti bisa dilihat di catatan-catatan kalian, di sekolah-sekolah kalian, bagaimana bacaan iftitah ini. Kakak ulang. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ksil min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, setelah baca doa iftitah, maka kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tujuannya supaya dalam salat kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setelah membaca ta'awudz, maka mulailah membaca surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Setelah Al-Fatihah selesai, maka pemirsa TV-mu sekalian bisa melanjutkan dengan membaca salah satu surat atau ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi setelah Al-Fatihah selesai, setelah amin, dilanjutkan dengan baca surat atau salah satu ayat dari Al-Quran untuk menyempurnakan sholat yang kita lakukan. Selesai semua, maka tiba giliran kita untuk melakukan ruku. Tapi sebelum ruku kita bertakbir, Allahu Akbar, dan kemudian ruku. Dan pas posisi ruku, ketika sudah ruku dengan sempurna, kita dianjurkan membaca doa. Nabi mencontohkan, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sekali lagi, doa ini dibaca ketika posisi ruku kita sudah sempurna. Jangan sebelum sempurna ruku sudah baca doa ini, salah. Tapi ketika posisi ruku kita sudah sempurna, maka kita mulai membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dibaca sekali, setelah itu bangkit dari ruku atau yang biasa kita namakan iktidal sambil membaca doa Samiallahu liman hamidah. Jadi habis ruku, bangkit dari ruku, Samiallahu liman hamidah. Setelah posisi sempurna, baca doa Rabbana walakal hamdu. Setelah itu sujud. Dan di sujud itu doanya sama seperti di ruku. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Setelah sujud sempurna, bertakbir Allahu Akbar dan duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahumma gfirli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Nanti di rakaat kedua sama. Dan nanti di tasyahud ketika tahiyat itu kita baca doa At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah sambil mengacungkan jari telunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di tahiyat akhir ditambahkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selesai dibaca, boleh membaca doa yang sunat tadi atau boleh langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salat kita. Nah,
Mudah bukan? Semoga dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ini, kita bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ahli sholat, menjadi kita hamba-hamba yang bisa menjaga sholat kita, memberkahi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita semua nanti ke surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga tayangan WIB Waktu Indonesia Belajar ini bisa bermanfaat, bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.